Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pemrograman R dengan menggunakan RStudio. Ya, pada kali ini kita akan melakukan exploratory data analysis sampai dengan visualisasi. Tahapannya seperti apa gitu ya. Nah, saya rekomendasikan rekan-rekan menggunakan RStudio yang diinstal karena bisa bukan menghemat ya, tapi mempercepat proses untuk analisis, sehingga saya rekomendasikan menggunakan RStudio. Yang terbaru boleh ya, atau versi yang lawas juga boleh, tidak masalah, yang penting library-nya bisa digunakan. Nah, video ini kita akan menggunakan dataset tentang medical cost ya, medical cost, yang dimana medical cost itu ada beberapa variabel ataupun atribut, yaitu usia, gender, riwayat penyakit, dan cost-nya ya, cost-nya. Jadi cost dalam artian di sini ketika dia penyakitnya misalkan ada penyakit maksudnya yang smoke ya, smoke atau tidak gitu ya, nanti ketika dia masuk ke vaskes diklaim gitu ya, pembiayaannya seberapa besar sih biayanya gitu ya. Nanti kita akan bandingkan antara yang memiliki history merokok ya, bagaimana sih, berapa sih besaran pengeluaran kesehatannya gitu ya. Baik, yang pertama harus dilakukan adalah loading library ya. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah load library yang akan kita gunakan adalah pertama deployer ya, deployer. Di sini paketnya sudah cukup banyak. Nah, kemudian setelah itu ada library plotly maksud saya, plotly. Nah, library deployer ini nanti akan berfungsi menggunakan fungsi statistik plotly untuk menampilkan grafik ya, grafik ataupun bar plot, nanti menggunakan plotly. Nah, ini dua dulu ini kita load dulu ya. Jadi tahapan yang pertama adalah load library dulu. Nah, jika rekan-rekan ketika meload library deployer dan plotly error, maka teman-teman harus install packages dulu ya, install packages di sini deployer gitu ya. Nah, control enter, kemudian nanti plotly gitu ya, control enter gitu ya, kalau belum terinstall package-nya. Setelah itu baru aktifkan library-nya. Nah, kedua kita akan yang tahapan yang kedua adalah load dataset ya. Tahapan kedua adalah load dataset. Untuk load dataset ini ya, rekan-rekan bisa menggunakan berbagai cara. Bisa menggunakan read CSV ya, kemudian URL dan seterusnya. Kemudian bisa lewat import di sini ya. Kita menggunakan CSV ya, jadi menggunakan text base di sini, boleh menggunakan itu. Atau satu lagi ya, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, data ya, kemudian read.csv, kemudian di sini adalah file choose, kemudian ini biarkan
kemudian ininya koma, header sama dengan T ya. Header sama dengan T jika di dalam file atau dataset CSV nya itu terdapat nama kolom, maka kita include-kan header sama dengan T atau true gitu ya. Nah, ketika kita ke Ctrl Enter, maka akan muncul tampilan ya, akan muncul tampilan nah, tampilannya adalah seperti ini ya, tampilannya adalah seperti ini ya, tampilan seperti ini kalau menggunakan fungsi ini route.csv file choose header sama dengan T. Nanti untuk header sama dengan T ini ketika di load, maka kolomnya menjadi header gitu ya, kolom yang pertama kolom baris yang pertama jadi header atau judul kolom ya. Kita langsung ini aja ya, loading. Nah, kalau sudah ke loading, maka bisa dilihat di bagian sini ya, ada data ya, ada 1338 observation dari 7 variabel. Nah, tahapan yang ketiga ya, tahapan ketiga kita akan eksplorasi dulu datanya, data ya. Tahapan ketiga adalah eksplorasi data. Teman-teman ya, atau rekan-rekan itu bisa menggunakan fungsi string ya, string atau dim, misalkan dim data. Nah, dim data dimension ya, dimension data 1338 rows atau observation, 7 atribut ya, atau 7 variables. Atau juga bisa menggunakan string ya, data yang akan kelihatan ada data frame, jadi tipe datanya ya. Ini ada variabel age, ada variabel jenis kelamin, BMI. Children ini maksudnya dia punya anak atau tidak, berapa gitu, kalau punya berapa. Kemudian smoker, dia kategori apakah dia merokok atau tidak. Region ini berkaitan dengan wilayah ya. Jadi ini tentu datanya data Amerika. Kemudian ini chargesnya ini adalah biaya sebenarnya ya, biaya yang dikeluarkan ketika dia berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa hanya kalau mau menampilkan ini saja ya, variabel apa saja, teman-teman bisa seperti ini ya. Call data bisa seperti ini ya, atau bisa saja call name saja gitu ya, bisa variabelnya saja gitu ya. Nah, setelah itu kita coba akan membuat statistik deskriptifnya ya, dengan menggunakan fungsi summary data. Nah, di sini dari 7 variabel ya, mohon diperhatikan di sini age ini ada min dan max, ada quartile, median dan min. Artinya apa? Artinya bahwa variabel age ini adalah discrete gitu ya, continue gitu ya, jadi integer gitu ya. Kalau sex ini karakter ya. Nah, ini juga bisa dilihat dari sini juga sih sebenarnya ya. Age integer ya, sex karakter, BMI itu numeric, children integer, smoker karakter, region karakter, charges numeric ya. Yang bagian cara karakter dia tidak bisa menampilkan ya, tidak bisa menampilkan min median lah yang ini ya, sex, smoker, region. Nah, itu tahapan yang berapa ini? Ketiga ya, tahapan ketiga eksplorasi. Belum satu lagi, kita mau cek apakah ada yang namanya baris yang kosong ya, data yang kosong ataupun yang data yang hilang, missing value gitu ya.
kita bisa menggunakan sum isna data. Nah, berarti tidak ada baris data yang kosong, semuanya terpenuhi, ya penuh semuanya, nggak ada yang nggak ada yang di satu variabel kosong, yang lain terisi dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa langsung ke proses lanjutan, yaitu tahap keempat. Tahap keempat adalah mengecek outlier. Ya, kenapa harus dicek outlier ini? Karena outlier ini bisa mempengaruhi nilai. Ingat ya, bisa mempengaruhi nilai. Terutama salah satunya adalah normalitas. Perlu kita ketahui bahwa ketika nanti teman-teman mau melakukan analisis korelasi, maka agak sulit ketika teman-teman analisisnya adalah tidak sama gitu tipe variabelnya. Kalau misalkan tipenya integer atau numerik, itu bisa dilakukan regresi. Nah, untuk melakukan regresi salah satu syaratnya adalah normalitas, ya, normalitas. Nah, nanti kalau misalkan di dalam uji normalitas ini masih ada outlier atau outlier yang terlalu banyak, maka tidak akan terpenuhi asumsi normalitasnya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, ini juga di statistik, di biostatistik gitu ya, kan belajar gitu ya, seperti ini juga, ini hal yang dasar. Nah, kita akan cek outlier dengan cara box plot, ya, dengan cara box plot. Perlu diperhatikan atau diingat juga, outlier itu hanya bisa dilakukan pada tipe data yang integer atau numerik, ya. Terlebih lagi numerik sih, ya, terlebih lagi numerik, khusus untuk numerik. Maka yang perlu kita lihat gitu ya, yang perlu kita lihat adalah age, ya, age, BMI, kemudian charges, ya, age, BMI, dan charge-nya berapa, ya. Kita akan menggunakan fungsi box plot, ya, box plot data age dulu, ya, kemudian plot sama dengan false, ya, kemudian kita coba out, ya, false nya, nah gitu ya. Di sini langsung dapat ketahuan, ya, tidak ada yang outlier untuk age, ya, umur tidak ada outlier, yang tidak terlalu, pencilannya tidak terlalu jauh gitu ya, berarti kan sebarannya bisa dibilang merata. Kemudian kita satu lagi, ya, box plot data BMI gitu ya, kemudian plot false gitu ya, kemudian di sini out. Nah, ternyata di BMI ada data yang sifatnya outlier, ya, data outlier. Nanti kita akan lihat ya di box plotnya seperti apa, ya, di box plotnya seperti apa, dan apakah nanti akan mempengaruhi nanti di korelasi ataupun normalitas. Kita akan lihat nanti, ya. Kemudian children, kita juga coba deh, ya, kalau misalkan ini kan box plot data children, kemudian plot sama dengan false, kemudian ini out, tidak ada juga, ya. Kemudian kita coba di chargesnya, ya, box plot data charges, kemudian plot sama dengan false, kemudian di sini out. Wah, banyak banget ya, ini banyak banget, tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah. Kita coba nanti di box plot yang normalitasnya apakah gambarannya akan bagaimana gitu ya.
seperti apa. Nah, kita coba langsung box plot data. Oh, datanya enggak ini ya. Oh, masih ada yang itu. Box plot data tadi age ya. Yang age dulu ya. Nah, ini box plot yang age ya. Tampilannya seperti ini. Berarti memang normal ya. Tidak ada outlier di sini. Kemudian box plot data data, kemudian tadi BMI. Nah, sini ada outlier ya, ini outlier yang sebelah sini. Kemudian tadi box plot data BMI sudah, children tidak ada ya, karena memang optionnya 1012 ya. Kemudian box plot data charge. Wah, ini ya paling banyak di sebelah sini ya, tapi ada juga sebarannya sampai ke arah sini ya, sampai ke arah sini ya, sampai ke arah sini. Nah, kemudian ya, ini adalah tahap yang keempat ya. Tahap keempat check outlier ya. Tahap yang pertama adalah kita load library, kemudian tahap kedua adalah load dataset, tahap yang ketiga adalah eksplorasi dulu datanya ya, variabelnya apakah ada null atau tidak gitu ya, kemudian summary, terus yang keempat apakah ada outlier atau tidak, kita gunakan box plot ya. Secara numerik seperti ini tampilannya, tapi kalau secara gambar ini ya, ini secara numerik seperti ini ya keterangannya. Nah, tahap yang kelima, yaitu kita akan melakukan korelasi data ya. Kita akan melakukan korelasi data. Nah, untuk melakukan korelasi data kita menggunakan library seek. Nah, ini dia seek ya. Nah, ini kalau misalkan tampilan error berarti belum ada library seek. Nah, maka kita harus install packages dulu seeknya sampai selesai gitu ya. Nah, ini kan sudah ya, successfully unpack, sudah oke. Kemudian kita baru menggunakan library seek ya. Nah, kalau sudah, kita langsung langsung akan melakukan korelasi, tapi dengan catatan, ingat, korelasi itu hanya untuk data yang sifatnya adalah numerik ataupun integer. Bagaimana cara untuk menseleksi kolomnya gitu ya. Bagaimana cara untuk seleksi kolomnya? Kita harus hapus dulu ya, kita harus hapus dulu gitu ya, kita harus hapus dulu. Nah, kita lihat ini dulu, call names ya, data. Ingat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 ya, 7. Nah, ada 7 ya, ada 7 variabel. Dari 7 variabel ini yang numerik adalah 1 2 3 4 ya, 4. Nah, 3-nya kita akan hapus. Caranya bagaimana? Kita akan buat data duplikat dulu ya.
menjadi data 2, data 1. Nah, gini caranya ya duplikatnya. Nah, lihat di sini ya, datanya sudah terduplikasi menjadi data 2. Nah, setelah itu kita akan bikin lagi data yang sudah clean, data clean, atau data 3 lah ya, data 3 biar ini. Nah, data 3 itu ya, data 3 itu adalah data 2 yang kita akan hilangkan seksnya, jenis kelamin. Caranya adalah data seks ini kan ada yang posisinya kedua ya, seks posisinya yang kedua. Nah, berarti data 3 sama ini data kurung seperti ini ya, kurung seperti ini, koma, langsung koma, kemudian -2. Nah ya, jadi data 3 kita akan hapus seksnya dulu ya, kita akan hapus seks, berarti ini kolom yang kedua ya, ini biarkan blank, kemudian -2. Kita coba call names data 2 data 3. Nah, seksnya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian data 3 juga kita akan hapus tadi data 3 ya, karena kan sudah dihapus nih tadi yang duanya ya. Kita hapus juga yang region ya, yang region ya, yang region itu berarti 1 2 3 4 5 posisinya yang kelima. Nah, kemudian kita pakai call names lagi. Nah, region nggak ada ya. Oke, habis itu kita smoker ya, smoker itu yang keempat ya, control enter, call names lagi. Ya, oke. Nah, berarti kan tinggal ini ya, yang sifatnya adalah numerik. Selanjutnya kita tinggal menggunakan core relation plot ya, kemudian ini data 3 ya, kemudian checks sama dengan 1. Nah ya, kita coba zoom. Nah, ini ya, kita bisa lihat ya, lihat apa ya namanya, ininya ya, value-nya ya, value di sini BMI terhadap age ya, BMI terhadap umur itu korelasinya 0,11 ya. Kemudian yang paling tinggi adalah ini ya, umur terhadap biaya ataupun apa ya, klaim, ibaratnya klaim BPJS paling banyak itu berhubungan dengan usia kalau berdasarkan data ini. Ini kemudian BMI juga nih korelasinya 0,2. Jadi urutannya yang paling besar itu adalah korelasinya biaya terhadap pembiayaannya, BMI terhadap pembiayaan, kemudian ya BMI terhadap umur ya, BMI terhadap umur gitu ya. Yang lain 0,0, ini bisa kelihatan ya, mulai dari angkanya juga berbeda, kemudian dari warnanya juga berbeda. Coba kalau misalkan ini seperti ini sama gitu ya, sama saja. Oke, nah ini nggak masalah ya, ada error ini nggak masalah ya.
nggak salah. Nah, kemudian setelah itu, setelah correlation plot, kita akan melihat plot distribusi data numerik, ya, menggunakan qqplot, ya, qqplot. Qqnorm caranya ada seperti ini, ya, data age, kemudian qqline data age. Terlalu figure margin too large, ya. Wah, kenapa nih, ya, figure margin terlalu too large. Oke, berarti sedikit coba kita menggunakan data 3, ya, data 3, yes, data 3, kemudian age sama, ya, ini plot new, gitu. Nah, baik, setelah setelah tadi, ya, setelah tadi ternyata error, ya, qqplotnya ternyata settingan saya terlalu kecil, ya, jadi yang bagian sini ini katanya terlalu kecil, ya, ininya terlalu kecil katanya, sehingga error. Jadi figure margin storage itu yang ini, ya, yang ini. Jadi ketika mau buat qqplot itu ternyata nggak muat katanya, gitu, ya. Jadi saya harus dev off dulu, ya, dev off dulu, ya, dev off dulu. Nih beberapa nih coba error terus, ya, ternyata dev off banyak history ternyata, ya, yang sudah saya simpan di sini, sehingga settingannya itu nggak default, sehingga saya harus nolkan settingannya, kembali ke awal. Nah, ini qqplot untuk data age, ya, qqplot untuk data age. Di sini saya tidak bisa untuk yang qqnorm, ya, qqnormnya tidak mau katanya, qqplotnya nggak mau, tapi qqnorm mau. Ini normalitas, ya, uji normalitas, ya, uji normalitas. Ini biasanya kalau kayak gini, ya, ini sebagian sini, ya, normalitas sebelah sini sebenarnya ini tandanya bagus, ya, tandanya bagus. qqnorm BMI ini yang lebih bagus lagi karena membuat satu garis lurus, ya. Kemudian charges, nah ini yang charges yang enggak normal, ya, charge-nya yang enggak normal. Kemudian terakhir itu ada BMI children, ya, children. Oh, ini juga nggak normal, ya, ini juga nggak normal, gitu. Nah, kemudian ini tahapan yang ke-5, ya, tahapan yang ke-5. Ini korelasi data tadi sudah. Oke, saya hapus dulu di sini, ya. Jangan deh, jangan, biar nanti buat itu historinya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan data outlier. Saya rasa nggak perlu, ya, kita hapus, tadi nggak terlalu banyak lah, gitu. Kemudian kita akan coba untuk data visualization, ya, data visualization menggunakan plot tree. Caranya adalah
kita gunakan library plotly tadi ya, library plotly. Nah, sudah terload. Kemudian kita membuat visualisasi menggunakan scatterplot ya, scatterplot jadi fish ya, fish plotly, kemudian data ya. Data yang akan kita gunakan adalah yang data 3. Kenapa? Karena di data 3 itu sudah beberapa variabel kita hapuskan ya. X nya kita masuk ke age, nah ini ya, kemudian Y nya adalah charges ya, kemudian colornya by smoker gitu ya. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya untuk sumbu X itu adalah umur ya, sebaran umur. Y itu adalah pembiayaannya ya, charge-nya. Kemudian kita lihat berdasarkan colornya itu smoker atau tidak gitu ya. Enter dulu ya. Kemudian setelah itu fish lagi ya, kemudian fish, kemudian menggunakan pipeline ya, kayak gini ya, pipeline layout title sama dengan pembiayaan kesehatan bagi perokok ya, karena kita fokus ke situ ya. One X axis sama dengan list ya, list, kemudian title sama dengan merokok ya, kemudian zero line itu sama dengan true ya, kemudian Y axis itu sama dengan list lagi ya, list lagi, title sama dengan charges gitu ya. Enter, kemudian kita coba fish. Oh, smoker tidak ditemukan ya, objek smoker tidak ditemukan. Ada tapi sorry, kita akan menggunakan ini ya, pakai data saja deh ya. Nah, ini datanya data ya. Parap iya, oke. Karena ya smoke ya, smoker variabelnya nggak ada nih, suka saya. No trace muncul ya, kita zoom. Wah, ini ya, bisa kelihatan ya, ini yang no smoker ya, no tidak merokok ya, ini tidak merokok, no merokok, ini yang hijau ya, merokok, tidak merokok. Terus ini yang yes merokok ya. Kita bisa lihat bahwa sebaran data yang tidak merokok ya, sebaran data yang tidak merokok itu pembiayaannya tidak sebesar yang merokok. Nah, yang merokok sebesar gini ya, ini hampir rata ya di seluruh umur, tapi semakin tinggi usianya pembiayaannya semakin tinggi ya.
semakin besar usia, semakin tua gitu maksudnya, itu semakin tinggi pembiayaan. Ini seperti itu ya analisisnya ya. Ini juga hampir sama dengan tadi ya, kalau tidak salah plot yang tadi ya, yang ini nih. Oh nggak ada ya, udah kehapus apa ya, yang korelasi ya. Yang korelasi itu yang paling besar itu kan ini ya, age dan pembiayaan ya, age dan pembiayaan. Jadi kan betul ya, di sini semakin tua pembiayaannya semakin naik gitu ya, jelas. Ini regresinya bagus nih ya, regresinya bagus ya, regresinya bagus ya, regresinya bagus gitu. Kemudian BMI ya, kita coba berdasarkan BMI bisa nggak ya, coba oh ya, ini ya BMI ya. Oke, coba dulu pembiayaan kesalahan berdasarkan BMI ya, BMI charges atau biaya. Ini enggak terlalu ini ya, enggak kelihatan banget BMI nya sekian. Terlalu ini ya. Yang bagus itu yang tadi ya, ketika datanya ini gitu ya. Ini bagus nih ya. Regresinya bagus. Ini berarti kuat hubungannya bahwa orang yang merokok, yang tidak merokok gitu ya, itu pembiayaannya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang merokok. Nah, ini bagus kayak gini ya. Baik, itu saja mungkin tahapan-tahapan yang bisa saya sampaikan ketika rekan-rekan mau melakukan analisis menggunakan RStudio. Berarti ada beberapa tahapan gitu ya, ada sampai tahapan yang ke-6 ya kalau nggak salah. Korelasi tadi kan udah tahapan ke-5 ya, tahapan ke-5 korelasi data. Tahapan yang ke-6 adalah visualisasi data. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.